Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Indri Septiani. Saya dari Prodi PAI semester 6. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berjudul Isu dan Tren Pendidikan Kekinian untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Guru. Baiklah, selamat menyaksikan. Tren pendidikan kekinian yang saya ambil adalah kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI. Apa itu AI? Menurut Rich 1901, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Sedangkan menurut Superman 1991, artificial inteligensi atau kecerdasan buatan yang merupakan sub-bidang pengetahuan komputer yang khusus ditunjukkan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak. Salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sri Kusuma. Dari gambar di atas dapat dijelaskan tentang komponen AI. Yaitu ada komputer, input, masalah, pertanyaan dan lain-lain, output, jawaban, solusi, dan lain-lain. Dan di dalamnya berisi basis pengetahuan dan motor intervensi. Untuk membangun sebuah aplikasi kecerdasan buatan, ada dua bagian utama yang dibutuhkan. Yang pertama, basis pengetahuan. Berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Dan yang kedua, motor inferensi, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Perbedaan AI. Perbedaan AI terbagi menjadi dua, yaitu kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan yang pertama lebih permanen, yang kedua lebih mudah diaplikasikan dan disebarkan, yang ketiga lebih murah. Kecerdasan alami yang pertama cepat mengalami perubahan atau bersifat lebih kreatif, yang kedua tidak mudah diaplikasikan dan disebarkan karena mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama, dan juga keahlian itu tidak akan pernah dapat diaplikasikan dengan lengkap. Yang ketiga, lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kecerdasan buatan yang keempat yaitu konsisten dan menyeluruh karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer. Yang kelima, dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Yang keenam, dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat. Yang ketujuh, dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang. Sedangkan kecerdasan alami yang keempat yaitu senantiasa berubah-ubah. Yang kelima, kecerdasan alami yang sangat sulit untuk direproduksi. Yang keenam, lebih lama dalam mengeksekusi tugas tertentu. Yang ketujuh, memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas tertentu. Kecerdasan buatan yang kedelapan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kesembilan, harus bekerja dengan input simbolik. Yang 10, sangat terbatas. Sedangkan kecerdasan alami yang kedelapan, kreatif, karena kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. 9, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. 10, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Aplikasi
aplikasi AI. Yang pertama, sistem pakar. Di sini komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, pengolahan bahasa alami atau natural language process. Dengan pengolahan bahasa alami ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, mengenal ucapan atau speech reaction. Melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Yang keempat, robotika dan sistem sensor atau robotics dan sensory system. Yang kelima, computer vision mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. Yang keenam, intelligent computer aided interaction. Komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Yang ketujuh, game atau playing. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dari video ini dapat bermanfaat bagi pendengar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.